Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang parsing ya, parsing data ya. Jadi ada suatu misalkan ada suatu situs ya yang menyediakan data ya, data dengan format JSON. Nah, data tersebut akan kita ambil dan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Nah, ini biasanya disebut dengan API ya, API. API. Apa sih tujuan tujuan adanya API? API adalah untuk mempermudah untuk pertukaran data ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan informasi tentang cuaca ya, cuaca ya. Nah, informasi data cuaca ini kita nggak perlu kita kelola datanya, dalam artian kita tidak perlu melakukan update data dan sebagainya. Kita hanya mengambil data yang sudah tersedia. Contohnya apa? Contohnya adalah BMKG ya. Nah, kalau misalkan BMKG menyediakan suatu API ataupun pertukaran data, nah kita tinggal ambil aja datanya. Nah, yang untuk mengelola informasi datanya ya BMKG gitu ya. Contohnya salah satunya adalah BMKG. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya ini saya punya aplikasi namanya data gempa ya. Data gempa, di sini ada tanggal, jam, koordinat, bintang, bujur, magnitudo dan potensi. Nah, data ini saya ambil dari parsingnya atau data format JSON yang disedia oleh BMKG. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, saya punya situs data.bmkg.go.id, kemudian data MKG, kemudian dan seterusnya. Nah, ini formatnya seperti ini ya, formatnya seperti ini. Nah, data ini akan saya ambil dan akan saya masukkan ke dalam aplikasi. Makanya seperti ini ya, contohnya misalkan jam ya, jam, kemudian tanggal gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian saya panggil, sehingga jadinya seperti ini. Jadi materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang JSON ya, JSON ya. Oke, saya akan ke aplikasinya terlebih dahulu ya. Sebelum saya ke aplikasi, saya juga akan membahas tentang pengambilan data dari situs yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya, saya punya nama, alamat, home base, code, mata kuliah, dan sebagainya. Nah, ini saya ambil juga dari parsing sebuah data ya. Contohnya yang ini ya, yang ini. Saya punya data, saya punya situs ya, situs yang menyediakan layanan parsing data. Contohnya seperti ini. Ini saya pastekan. Nah, data yang ini akan saya masukkan ke dalam aplikasi. Nah, situsnya ini ya, contohnya seperti ini. Saya masukkan ke aplikasi saya gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nama, alamat, home base, code, kemudian mata kuliah, tugas dan sebagainya. Ini diambil dari data parsing ya, data parsing. Oke, saya akan jelaskan bagaimana membuat parsing data ya, parsing data. Parsing datanya. Oke, terlebih dahulu sebelum saya memulai, di manifestnya jangan lupa ditambahkan permission internet. Jadi untuk mengakses parsing datanya, kita gunakan permission internet. Jadi kita gunakan permission internet ini wajib ya. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa akses data. Jadi di manifestnya ditambahkan Android permission internet. Nah, setelah itu kita tambahkan di build-nya ditambahkan JSON ya di sini ya. Tambahkan JSON di sini. Nah, itu adanya di build Gradle. Kemudian tambahkan ini implementation petik com Google Code JSON ya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Itu ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian view bidding-nya ditambahkan ya. Jadi build fiturnya ditambahkan, view bidding-nya sama dengan true. Nah, ini diketik ya, ditambahkan seperti ini di build Gradle-nya ditambahkan seperti ini. Kemudian ininya jangan lupa ditambahkan ya. Jadi yang ditambahkan ini, kemudian ini ya tambahkan. Kemudian disinkron ya. Kalau misalkan di sini ada tulisan sinkron, silakan disinkronkan terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan sinkron harus menggunakan jaringan ya atau internet. Nah, di sini saya gunakan compile SDK-nya 32 ya. Oke. Setelah ini sudah saya sinkronisasikan, saya akan buat string terlebih dahulu. Jadi saya akan buat aplikasi tentang data nilai ya, data nilai di mana terdiri dari nama,
alamat, home base, quote 1, mata kuliah, tugas, UTS, UAS, average, hasil indeks. Nah, untuk nama, alamat, home base, quote 1, mata kuliah, tugas, UTS, UAS, ini akan diambil datanya berdasarkan parsing data ya. Jadi parsing data itu yang ini ya. Jadi namanya akan diambil, home base-nya, kemudian alamat, quote 1. Alamat ada nggak ya? Saya lupa. Alamat kayaknya belum dimasukkan. Udah dimasukin ya. Udah dimasukin. Kemudian code, mata kuliahnya. Nah, di sini ada nilai ya. Nilai itu terdiri dari tugas, UTS, dan UAS. Seperti ini. Oke. Nah, ini saya tambahkan dulu pada string ya. Nah, nanti di layout akan saya panggil ya. String ini akan saya panggil. Untuk average dan hasil indeks, ini saya gunakan query ya. Saya gunakan codingan di dalam main activity-nya. Berdasarkan data yang ada di sini ya. Oke. Oke, setelah saya buat stringnya, saya akan buat layoutnya seperti ini ya. Seperti ini, tampilannya seperti ini. Ada data nilai, kemudian ada nama, alamat, home base, kemudian quote 1, ada mata kuliah, tugas, UTS, UAS, average, dan hasil indeks. Nah, ini saya gunakan table ya, yang ini ya, saya gunakan table. Nah, codingannya seperti ini ya. Jadi saya gunakan table layout. Kemudian yang ini adalah judulnya ya, yang ada tulisan data nilai di sini. Nah, ini saya kaitkan ke judul ya, judul. Berarti judul itu berarti yang ini ya, data nilai yang ini ya. Yang ini ya, sorry. Nah, ini. Kemudian baris yang bawah saya buat di sini ada tag view nama ya, nama berarti ini ya, nama. Kemudian yang sampingnya itu saya gunakan tag view juga, namun nggak ada isiannya, artian Android text-nya kosong ya, nggak ada isinya seperti ini. Di sini saya punya variabel namanya vnama di sini ya. Vnama itu berarti yang ini ya. Nah, ini vnama nih. Nah, ini ya saya buat terlebih dahulu seperti ini codingannya. Untuk layoutnya. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai, tinggal saya copy pastekan ke bawah ya. Yang untuk baris pertama ya, baris pertamanya. Kalau ini misalkan ini udah selesai, tinggal saya copy paste ke bawah. Kemudian di sini saya rubah tinggal alamat di sini, alamat. Kemudian di sini variabelnya saya ganti v alamat, ya ID-nya ya, ID-nya saya ganti v alamat. Begitu juga dengan home base ya, home base, kemudian quote 1 ya, quote 1, kemudian makul ya, mata kuliah, makul, kemudian di sini ada tugas, kemudian di sini ada UTS, kemudian UAS ya, UAS, kemudian di sini ada average ya, average itu artinya rata-rata. Berarti dia akan menampilkan rata-rata nilai tugas ditambah nilai tugas, UTS, UAS, nah kemudian dirata-ratakan average. Kemudian yang terakhir adalah hasil ya, hasilnya kira-kira dia mendapatkan indeks apa, apakah A, AB, BC, atau C, atau D, atau E ya, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, silakan dibuat terlebih dahulu, codingannya seperti ini.
Oke, setelah selesai membuat layoutnya, tampilannya seperti ini ya. Tampilan seperti ini, ada nama, ada alamat, ada home base, kemudian di sini ada quote 1, ada mata kuliah, ada tugas, UTS, UAS, kemudian average, dan hasil indeks. Nah, ini ID-nya jangan lupa ditambahkan ya. Untuk yang di samping ini jangan lupa ditambahkan ID-nya. Nah, dan yang kanan inilah yang akan kita ambil datanya, akan kita masukkan ke text view yang ini ya, isian ini. Ini jangan lupa ditambahkan ID-nya. Ada fee hasil, kemudian ada fee AFG ya atau average, kemudian ada fee UAS ya, UAS, kemudian ada fee UTS, kemudian ada fee tugas, kemudian ada fee quote 1, kemudian ada fee home base, kemudian ada fee alamat, kemudian ada fee nama dan nama ya. Seperti ini. ID-nya jangan lupa ditambahkan. Oke, setelah selesai kita membuat layout-nya, kita akan membuat kelas rec.json-nya dulu ya, rec.json-nya dulu. Nah, rec.json-nya yang saya gunakan di sini ada nama, ada home base, ada alamat, ada quote 1, ada makul, ada nilai. Di mana variabel nama itu string, kemudian home base string, alamat string, quote 1 string, makul itu string, quote 1 string, dan nilai. Nah, nilai ini akan berkaitan dengan kelas nilai yang ini. Nah, ini. Jadi yang ini ya, khusus yang ini akan berkaitan pada kelas yang ini, nilai. Di mana nilai ini akan berisi tugas, ada UTS, ada UAS, di mana isiannya adalah double, double, double. Kenapa formatnya seperti ini? Karena format data parsing JSON-nya seperti ini. Jadi di sini ada nama, home base, kemudian alamat ya, alamat, quote 1, kemudian makul. Itu adanya di rec.json ya, yang ini. Yang ini ya. Nah, ini nama, home base, alamat, quote 1, makul itu ada di rec.json. Nah, sementara yang ini, var nilai yang ini itu ada di kelas ini. Karena di dalam sini, di sini kan ada nilai ya. Kemudian di sini ada buka kurung. Nah, di mana di dalam komponen nilai ini itu terdapat tugas, UTS, UAS. Makanya ini ditambahkan seperti ini. Ditambahkan nilai, di mana nilai itu terdiri dari tugas, UTS, UAS, di mana formatnya adalah double. Ya, jadi format JSON-nya seperti ini ya. Seperti ini, kemudian yang dinilainya ada titik 2, buka kurung kurawal, tugas, UTS, UAS, tutup. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil data yang ada di parsing ini ya, di parsing JSON ini, bagaimana kita mengambilnya? Oke. Nah, silakan buat terlebih dahulu seperti ini ya, rec.json-nya seperti ini. Terdapat nama, home base, alamat, quote 1, makul, dan nilai. Ini dibuat terlebih dahulu. Kemudian yang nilainya juga jangan lupa dibuat ya, seperti ini, di mana isiannya adalah tugas, UTS, UAS, tipe datanya adalah double. Jadi buat terlebih dahulu nilai ya. Jadi dibuat dulu kelas nilai, baru kelas rec.json. Karena nanti kalau misalkan ini nggak ada, ini akan terjadi error. Ya, kalau misalkan kelas nilainya belum ada, tapi udah kita masukin, ini akan terjadi error ya, atau merah ya, merah gitu ya. Nah, sebaiknya ini dibuat terlebih dahulu, baru rec.json. Ini agar ketika ini dipanggil, ini nggak terjadi error. Ya, oke, ini udah dibuat. Kemudian kelas nilainya sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan ke main activity ya. Nah, di sini ada beberapa library yang saya gunakan ya. Ada JSON ya di sini, JSON. Kemudian ada URL, kemudian ada HTTP dan sebagainya. Nah, ini bidding, saya gunakan bidding ya. Biddingnya itu tujuannya adalah untuk memanggil si layout tadi ya, biar lebih mudah ya. Saya gunakan bidding ya, bidding. Makanya ketika mau mengaktifkan bidding jangan lupa ditambahkan di gradle-nya dibuat true ya, yang ininya dibuat true. Jangan lupa dibuat true ya. Nah, ininya. Oke, saya balik lagi ke main activity. Nah, ini saya coding ya saya buat. Di sini adalah biddingnya adalah activity main bidding ya seperti ini. Ini merupakan sebuah variabel seperti ini, di mana akses modifiernya adalah private. Artinya hanya bisa diakses
kelas ini. Kemudian di sini on grid-nya seperti ini ya. Nah, di sini saya gunakan ambil data.start. Artinya ketika ini diproses terlebih dahulu, dia akan mengacu pada metode ambil data yang gini ya. Apa yang dilakukan pada metode ambil data ini? Nah, yang diambilnya adalah URL-nya dulu terlebih dahulu ya. Dia akan mengacu pada situs ini ya. Berarti dia akan mengacu pada situs yang ini. Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan mengkoneksikan respon code-nya seperti ini. Nah, di sini saya kaitkan dengan JSON ya, JSON titik from JSON. Nah, ini berarti berdasarkan input stream reader-nya. Nah, ini saya kaitkan pada kelas rect JSON yang ini. Jadi kalau misalkan mau dihubungkan, ya harus sama, nama kelasnya harus sama gitu ya. Ini rect JSON. Kemudian di sini saya punya metode update request ya, di mana dia berkaitkan dengan rect.js yang ini ya. Jadi dia ada hubungan antara variabel ini dengan metode ini. Apa yang dilakukan pada metode ini? Nah, yang dilakukan adalah ini, dia akan merunning, kemudian di sini dia akan mengambil data. Data tersebut akan ditampilkan atau diambil ya pada vinama.txt. Vinama.txt ini apa? Vinama.txt ini adalah ID yang ada di layout ya, ID yang ada di layout yang ini, yang ada di sini. Nah, ini, yang ini vinama, yang ini dia kaitkannya ada di sini. Nah, ini vinama yang ada di sebelah kanan. Oke, begitu juga dengan home base, alamat, quote, mata kuliah, tugas ya. Nah, tugas ini saya ambil %.2, artinya 2 angka ya di belakang koma karena tipenya ada double. Nah, ini kenapa ini rect data.nama? Karena dia posisinya ada di sini, namanya di sini. Nah, rect data.nama ya, seperti ini. Begitu juga dengan rect data home base gitu ya. Alamat, quote, 1 dan makul. Nah, sementara kalau yang ini, yang view tugas, view TS, view UAS ini ininya diambil datanya itu berdasarkan dari kelas nilai, kemudian yang diambilnya adalah tugas. Berarti dia kaitkan ke sini ya, sini. Kemudian dari sini dia kaitkan ke sini. Nah, dari sini kira-kira variabel mana yang mau dipanggil? Tugas kah, UTS kah, atau UAS gitu ya. Nah, seperti ini. Makanya seperti rect data, titik, kelasnya, kemudian variabel yang mau dipanggil di mana? Tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini saya gunakan %.2, artinya saya ambil 2 angka di belakang koma ya. Seperti ini. Nanti akan muncul tuh di tugas, UTS, dan UAS-nya. Nah, kemudian di average-nya ini kalau yang ini kan berkaitan dengan ini ya, data parsing yang ada di sini ya. Nah, yang ini kaitannya adalah pada tampilan untuk rata-rata kalau yang ini. Kalau yang average ya, rata-rata dan juga hasil indeks. Nah, average ini nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS yang ada di data parsing ini saya jumlahkan, kemudian saya bagi 3. Ini saya jumlahkan. Yang ini ya, ini saya jumlahkan, ini saya jumlahkan, kemudian bagi 3. Nah, bagi 3. Nah, hasilnya saya tampilkan pada layout dengan indeks VAFG ya, average. Nah, kemudian saya panggil 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian yang ini hasil indeks average indeks ini adalah sebuah metode ya, di mana metodenya itu adalah ini untuk menampilkan indeks. Nah, ini kalau misalkan ternyata rata-ratanya di atas 80 atau sama dengan 80, maka dia akan menghasilkan A. Kalau misalkan di atas atau sama dengan 75 berarti AB. Kalau misalkan di atas 40 ya atau sama dengan 40 akan menghasilkan D. Nah, nanti outputnya seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini data nilai, nama, alamat, home base, code 1, mata kuliah, tugas, UTS, UAS, average, dan hasil indeks. Nah, untuk nama, alamat, home base, code 1, mata kuliah, tugas, UTS, UAS, ini diambil dari data parsing tadi ya, data JSON tadi. Nah, untuk average, ya otomatis dilakukan di formula yang dilakukan di dalam programnya, kemudian begitu juga dengan indeks ya, yaitu metode, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan nilai rata-ratanya
Apakah di atas 80, kalau di atas 80 atau sama dengan 80 maka dia nilai A, sebagainya. Oke, nah ini untuk parsing data JSON ya. Silakan dicoba dan dipraktikkan seperti ini codingannya. Ini importnya seperti ini. Kemudian di sini saya punya metode namanya ambil data ya, data start seperti ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan seperti ini. Nah, di sini ya seperti ini. Dia akan mengambil URL-nya, kemudian dia akan melakukan open connection-nya seperti ini. Kemudian dikaitkan dengan reg.json-nya. Reg.json.java-nya yang ini ya, dikaitkan seperti ini. Kemudian saya punya metode namanya update reg request ya. Nah, kalau misalkan ternyata koneksinya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan gagal ambil data ya pada field vinama ya. Seperti ini. Nah, ini untuk metode ambil data. Kemudian ini metode untuk mengkonversi ya nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-ratanya di atas atau sama dengan 80, maka pada ID V hasil akan menghasilkan A. Itu juga kalau misalkan ternyata nilainya di bawah 80 atau lebih dari sama dengan 75, maka dia akan menghasilkan B. Nah, ini metode untuk menampilkan indeks. Kemudian ini metode untuk menampilkan update request ya, seperti ini. Nah, ini udah berhubungan dengan data yang ada di JSON tadi ya. Nama, home base, alamat, code 1, makul, kemudian tugas, dan sebagainya. Silakan dicoba dan dipraktek ya. Oke, ini untuk studi kasus yang pertama ya. Kemudian ini studi kasus yang kedua. Ini merupakan data dari BMKG ya, yang dimana data tersebut menyediakan format JSON ya. Dari data tersebut kita ambil ya, ada tanggal, jam, koordinat, bintang, bujur, magnitud, dan sebagainya. Nah, itu situsnya ini ya, ini. Sebenarnya informasinya banyak ya, yang ditampilkan banyak. Namun yang saya ambil cuma tanggal, jam, koordinat, kemudian lintang, magnitud, bujur, dan potensi yang saya ambil. Jadi yang selain itu nggak saya ambil. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tanggal, jam, koordinat, lintang, bujur, magnitud, dan potensi. Oke, saya akan jelaskan bagaimana membuat kode seperti tampilan tadi ya. Sama seperti materi yang sebelumnya ya, ini jangan lupa ya, di manifestnya jangan lupa ditambahkan permission internetnya ditambahkan. Nah, kemudian di stringnya saya tambahkan seperti ini ya, ada data gempa, ada tanggal, ada jam, koordinat, lintang, bujur, magnitud, dan potensi. Seperti ini ya, saya tambahkan di stringnya seperti ini. Nah, kemudian di layoutnya saya buat sama seperti kasus yang pertama ya. Saya bentuknya adalah tabel ya, seperti ini. Yang saya buat adalah tanggal, jam, koordinat, bintang, bujur, magnitud, dan potensi. Saya gunakan table layout ya, seperti ini. Table layout, table row, nah, seperti ini. Nah, di sini saya punya ID namanya V tanggal ya.
Kemudian saya punya lagi vjam gitu ya. Kalau ini udah selesai tinggal di copy paste ya. Tinggal di copy paste, tinggal dirubah ID-nya ya. ID sama stringnya namanya nih ya. Nah, tinggal dirubah itu aja. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Yang lainnya seperti itu jam, kemudian koordinat, kemudian lintang, bujur, kemudian magnitude, dan terakhir adalah potensi. Seperti ini. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu ya layoutnya, tampilannya seperti ini. Nah, setelah selesai membuat layoutnya, kita akan membuat parsingnya ya, parsing datanya ya. Nah, di sini ada beberapa kelas ya, ada kelas gempa, ada info gempa, kemudian ada RegJSON di sini ya, RegJSON. Nah, oke. Di dalam RegJSON itu terdapat info gempa, di mana dikaitkan pada kelas info gempa. Kenapa seperti ini? Karena parsingnya seperti ini. Nah, di sini kan ada info gempa ya, maka dibuatlah seperti ini. Maka saya punya variabel info gempa, dia mengacu pada kelas info gempa. Nah, kemudian setelah saya kaitkan ke info gempa, itu ada gempa di sini, di mana dikaitkan pada kelas gempa. Seperti ini ya. Nah, ini kan gempa nih, dia punya kelas gempa. Nah, di dalam gempa, dia punya variabel lagi. Ada tanggal, ada jam, koordinat, lintang, bujur, magnitudo, dan potensi. Seperti ini. Nah, ini saya buat string semua ya, string semua. Karena formatnya adalah string ya, di sini ya. Yang di dalam sini. Tapi nggak semua variabel yang saya masukin. Beberapa ya. Saya ulangi lagi ya. Di RegJSON, saya punya variabel info gempa pada kelas info gempa ya. Info gempa. Berarti dia ke sini ya. Ke sini, kemudian di sini var gempa, itu saya kaitkan pada kelas gempa. Ini. Pada kelas gempa, saya punya variabel lagi. Ada tanggal, ada jam, koordinat, lintang, bujur, magnitudo, dan potensi. Nah, setelah ini selesai dibuat, kita akan melakukan pengkodean pada main activity. Kodenya sama seperti kode yang sebelumnya sama. Seperti ini. Cuman yang membedakannya URL ya. URL-nya ya saya gunakan ini ya, data dari BMKG, formatnya JSON. Yang ininya sama, codingan ambil datanya sama. Kemudian untuk metode yang hasil tadi nggak ada ya, karena tidak dihubungkan pada indeks nilai, nggak dimasukin. Jadi saya nggak perlu metode yang hasil nilai. Nah, kemudian di sini update request ya, seperti ini. Nah, itu saya tinggal panggil info gempa, gempa, tanggal, info gempa, gempa, jam, dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Nah, itulah materi tentang bagaimana membuat ya JSON pada Android Kotlin ya. Silakan dipraktekkan. Misalkan kalian cari, misalkan punya data yang disediakan oleh institusi lain atau provider lain yang menyediakan data, kalian ambil datanya ya, data ambil, kalian lakukan parsing di situ ya. Silakan dicoba dan dipraktikkan.